Apa itu namimah? Namimah secara istilah maknanya menukil perkataan dari suatu kaum ke kaum yang lainnya ala wajhil ifsad, dalam rangka untuk merusak di antara mereka, mengadu domba di antara mereka. Itu nukil kalam untuk menumbuhkan permusuhan di antara dua kelompok ya. Sehingga yang dua orang saling bersahabat bisa saling bermusuhan. Ya. Oleh karenanya ini di antara akhlak yang paling buruk, akhlak yang paling buruk. Kalau kita perhatikan syariat, seluruh perkara yang bisa menyatukan hati kaum muslimin disyariatkan, bahkan diberi ganjaran yang besar. Senyum di antara saudara dapat pahala. Kenapa? Karena senyum bisa menumbuhkan saling menyayangi. Mengucapkan salam juga dapat pahala. Kata Nabi, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kenapa? Karena mengucapkan salam menumbuhkan kasih sayang. Saling beri hadiah juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka kalian saling mencintai ya. Saling menolong ya, ta'awun al birri wa taqwa, saling tolong menolong di antara kalian. Kenapa? Saling menimbulkan cita kasih di antara kaum muslimin ya. Saling menutup aib di antara kaum muslimin ya. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib suatu seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan demikian terlalu banyak syariat yang jika menimbulkan persatuan maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat berjamaah. Salat berjamaah. Kalau kita mau pikir lebih enak salat sendiri-sendiri di rumah. Lebih gampang, lebih kemudian hemat waktu. Kita juga tidak terusik dan terganggu dengan orang sebelah. Kita mau panjang mau pendek terserah kita. Tapi ternyata disyariatkan salat berjamaah. Kenapa? Agar saling mengenal. Agar saling dekat di antara hati-hati kaum muslimin. Maka terlalu banyak syiar-syiar Islam yang tujuannya adalah persatuan. Sebaliknya semua perkara yang bisa mengantarkan kepada pertikaian semuanya dilarang. Semuanya dilarang. Ghibah dilarang, namimah dilarang. Dilarang ya. Sampai berbicara dua orang berbisik-bisik satu tidak diajak juga dilarang. Idza kuntum salasah fala tatanaja al-itsnan duna tsalits. Ya. Fa inna dzalika yahzunuhu. Jika kalian tiga orang, maka janganlah dua orang berbisik-bisik yang orang ketiga tidak diajak berbicara. Kenapa? Karena itu bisa menyedihkan orang yang ketiga. Kenapa? Bisa menimbulkan dia suudzon, dia jadi minder, dia jadi berburuk sangka. Maka ini saja dilarang. Kenapa? Karena bisa menimbulkan apa? Pertikaian. Bisa menimbulkan pertikaian. Rasulullah bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Jangan dia melamar di atas lamaran saudaranya. Terlalu banyak adab yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadi pertikaian. Untuk mencegah terjadi pertikaian. Oleh karena semua perkara yang mengantar kepada pertikaian dilarang. Bahkan sampai dusta, dan itulah dosa, dibolehkan jika mendamaikan dua orang yang bersengketa. Rasulullah SAW mengatakan al-kadhibu la yahilul kadhibu illa fi thalath. Bahwasanya dusta haram kecuali pada tiga perkara. Di antaranya sebagai strategi perang, al-harbu khid'ah, bahwasanya perang adalah strategi, maka boleh berdusta. Di antaranya hadis rajul imraati hadis mar'a li zawjiha, seorang laki berdusta terhadap istrinya agar saling mencintai, istrinya juga berdosa kepada suaminya agar saling mencintai. Suaminya bilang, istriku kau wanita tercantik di dunia. Jelas itu bohong kan? Tetapi istrinya senyum-senyum, masa sih Abi? Iya benar. Bohong enggak Bi? Enggak benar. Kamu wanita tercantik di dunia. Terus istrinya juga bilang, kamu juga lelaki terganteng di dunia. Sama-sama bohong. Ini bohong enggak masalah ya, karena menimbulkan saling mencintai. Bahkan bohong pun boleh jika menimbulkan saling mengasihi, saling mencintai. Di antaranya islahi dzatil bain. Dua orang saling bersengketa, masuk orang ketiga, A dan B ribut, dia datang ke A, dia bohong, dia datang ke B, dia bohong, sehingga mereka berdamai. Dibolehkan, bahkan dusta demi untuk mendamaikan diperbolehkan. Sebaliknya jujur, kalau menimbulkan pertikaian dilarang. Ghibah jujur enggak? Jujur. Orang jujur, dia itu fulan gini. Dia ghibah orang, dilarang. Syariat melarang. Kalau kau mau nasihat, nasihat langsung. Jangan ngomong di belakang. Kalau ghibah mau sampai ke dia pasti ribut.
pasti ribut. Ini jujur dilarang, dilarang. Namimah juga jujur, namimah tidak dipersyaratkan dusta, namimah jujur. Jika menimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin meskipun jujur dilarang. Oleh karena seorang ketika menukil berita, menukil perkataan, dia lihat situasi dan kondisi. Jangan sampai nukilannya ini menimbulkan pertikaian di antara dua kaum muslimin, di antara dua ustadz, di antara dua dai, di antara dua tetangga, di antara suami dan istri. Dia jujur, tapi kejujuran itu ternyata menimbulkan malapetaka karena itu adalah mengadu domba di antara dua kaum muslimin yang saling mencintai. Maka ini perlu kita perhatikan. Namimah adalah dosa yang sangat besar karena bertentangan dengan salah satu tujuan Islam. Di antara tujuan Islam setelah tauhid adalah persatuan. Ya. Tujuan Islam setelah tauhid adalah persatuan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usulus Sittah, beliau menyebutkan pertama adalah tauhid, yang kedua adalah persatuan. Maka ayat dalam Al-Quran tentang persatuan sangat banyak. Ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kaum muslimin saling bunuh-bunuhan, maka damaikanlah keduanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin saling bersaudara. Ya. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikan di antara saudara kalian yang saling bertikai. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha aslihu bainakum. Mereka bertanya tentang anfal ketika para sahabat berselisih tentang masalah ghanimah. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Wattaqullaha aslihu dzata bainikum. Maka damaikanlah di antara kalian yang bertikai. Terlalu banyak ya. Di antara ibadah yang sangat agung islahu dzatil bain. Mendamaikan di antara dua orang yang bertikai bahkan lebih afdal daripada salat dan puasa. Ya, karena mendamaikan dua orang yang bertikai. Oleh karenanya namimah bertentangan dengan salah satu usul, salah satu landasan Islam. Islam tauhid kemudian persatuan. Dia menghancurkan landasan tersebut, maka kadar dosanya tergambarkan karena dia bertentangan dengan salah satu landasan Islam. Sebagaimana syirik besar dosanya, kenapa? Karena syirik bertentangan dengan salah satu tujuan utama Islam, yaitu apa? Tauhid. Pokok kedua setelah tauhid adalah persatuan. Ini menimbulkan pertikaian, maka ini dosanya sangat besar. Ini tujuan utama syaitan di antaranya. Kalau tidak bisa menjerumuskan orang dalam syirik, maka syaitan mengadu domba. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Itu syaitan pernah putus asa lihat orang-orang di Jazirah Arab salat, sulit saya untuk mereka syirik susah. Sempat terbetik dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah putus asa sama sekali untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Kalau tidak berhasil menjerumuskan dalam syirik, diadu domba. Sebagaimana syaitan ketika tidak berhasil menjerumuskan anak keturunan Adam dalam syirik ketika itu, maka dia mengadu domba antara Qabil dan Habil. Sehingga akhirnya Qabil membunuh siapa? Habil. Baru syirik terjadi di zaman Nabi Nuh 10 kurun setelah itu. Tapi ketika dia tidak bisa menjerumuskan keturunan Adam 10 generasi dalam kesyirikan, apa yang dia lakukan? Mengadu domba sampai Qabil membunuh Habil. Ya, sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa tlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihim wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Sampaikanlah tentang berita tentang dua anak Adam, ya. Ketika keduanya memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, satu diterima, satu tidak diterima, akhirnya hasad, maka Qabil pun membunuh Habil.